dalam keputusan apapun kamu selalu bertanya Tuhan gitu. Iya, sebisa mungkin berdoa dulu dan mengandalkan Tuhan, dengar suara Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan? Puji Tuhan bisa. Kalau aku melalui mimpi, minta ke Tuhan sebisa mungkin aku ambil karir dulu, karena kalau misalnya aku sudah mapan, nanti ketika aku jadi hamba Tuhan, aku tidak mencari uang, tapi aku sungguh-sungguh untuk Tuhan dan sungguh-sungguh untuk orang-orang yang susah. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Rewel Natalia L untuk tahun 2023, 23 tahun dan dalam sejarahnya belum pernah pacaran. Yakin nggak pacaran? Yakin dong. Hah? Kenapa? Karena belum waktunya dan masih mengejar karir. Kalau belum waktunya ini kan tentang hubungan kita dengan Tuhan yang tahu ya waktunya itu kapan gitu ya. Iya. Kalau mengejar karir itu kan ada juga yang bilang bahwa karir dikejar kalau dengan barengan kan makin oke gitu, makin mantap gitu. Apa karena memang nggak kepengin dulu atau mungkin pernah ngelihat sekitar gitu yang bahwa pacaran tuh ya kalau gagal malah akibatnya malah lebih buruk gitu. Gimana? Kalau saya sendiri sih belum pengen, dan juga kan kalau pacaran pasti apa sih manfaatnya dan apa sih dampaknya kalau misalnya berantem, putus, pasti kan setiap harinya akan terganggu aktivitas. Kalau misalnya lagi berantem, kayak teman-teman saya yang lain bisa sampai galau, nggak ngapa-ngapain, jadi nggak produktif. Jadi kan lebih baik kita tunda dulu karena ada hal besar yang saya ingin ambil ke depannya. Berarti bener dong, lihat teman-teman kan tadi katanya kan, ketika putus, lagi berantem gitu, galau malah jadi mempengaruhi produktivitas gitu kan? Iya. Oke. Tapi kalau suka sama seseorang itu, jujur. Ya pasti pernah, kan manusia, masih normal. Terus gimana memendamnya itu? Nggak mendam sih, hanya kayak suka misalnya karena mungkin orangnya baik atau dia punya talenta, hanya sebatas suka seperti itu. Tapi kalau akhirnya dia menyatakan kamu kan suka gitu, terus akhirnya berbalas gitu, dia menyatakan suka, gimana cara nolaknya? Saya hanya bilang sih, saya belum mau pacaran. Sudah pernah? Kalau misal ditembak udah pernah. Jawabnya gimana? Saya hanya bilang, belum waktunya Tuhan dan saya juga belum mau pacaran. Seandainya nih saya nggak tahu jawabannya waktu itu ya. Oke, gue tunggu gitu. Nanti aku doa tanya Tuhan dulu karena belum tentu itu jodohnya kan. Ini repot ya kalau anak pendeta tuh ngomongnya begini gitu Tuhan. Iya, ini anak pendeta gitu soalnya. Kok nggak kepingin nerusin ke kerohanian gitu? Ngomongnya kan udah spiritual banget gitu, tapi kok ngambil jurusan hukum ya? Dan luar biasanya yang saya tahu catatan saya di sini IPK 3,74 tuh wow loh. Ya di Trisakti lagi. Iya, puji Tuhan. Gimana? Kok akhirnya ngambil sarjana hukum itu, ngambil kuliah hukum? Nah, ini yang menarik karena kalau dilihat papa ambilnya kan dulu kuliah komputer dan dipanggil Tuhan jadi pendeta. Dan maksud keluarga aku dari pihak papa dan mama nggak ada yang terjun di karir hukum ataupun ngambil jurusan yang hukum. Aku kok beda sendiri. Banyak juga waktu mau ngambil jurusan hukum, teman-teman tanya, kamu yakin ambil jurusan hukum? Karena seperti yang ditahu kan hukum itu berat dan bukan jurusan yang santai bisa main bisa ini. Aku ngambil jurusan hukum dari pagi, siang, sore, malam. Belajar terus. Teman-teman yang lain jalan-jalan ke luar negeri, aku setiap hari belajar terus. Awal mulanya itu ambil jurusan hukum karena pertimbangan dari lihat kalau misalnya nanti mau kuliah jurusan apa ya, dan masukan-masukan dari orang-orang dekat, papa, dan akhirnya ambil hukum karena ada nasihat dari papa dan juga aku lihat kayaknya aku di hukum tuh ada kesukaan di jurusan ini gitu. Di hukum ada kesukaan? Suka dihukum maksudnya? Bukan. Suka sama jurusannya dan peluang karirnya. Berarti ada intervensi papa dong kalau begitu dong?
Tentu pasti ada dong, Papa memberi nasihat dan membuka wawasan tentang jurusan-jurusan lain yang aku pertimbangkan untuk ambil saat itu. Tapi akhirnya semua pilihan yang ditentukan di awal tuh nggak salah ya? Nggak salah apa? ya? Nggak salah pilihan ya? Bahwa memang hukum itu ya udah passion yang kamu geluti gitu selama kurang lebih nggak tahu kuliah berapa, 4 tahun? Aku lulus 3,5 tahun. 3,5 tahun ya? Cum laude tuh? Cum laude ya. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Cita-citanya apa sih, Mam? Ketika kuliah di hukum, lawyer? Hakim. Hakim? Iya. Yang mulia gitu ya kalau dipanggilnya. Oh iya, kalau di pengadilan seperti itu. Terinspirasi oleh siapa? Terinspirasi dari Tuhan, karena Tuhan kan hakim segala hakim. Kalau Tuhan aja hakim segala hakim, aku sebagai anaknya bisa dong jadi hakim. Tapi masalahnya kalau Tuhan sebagai hakim banyak ya hal-hal apa ya, di satu sisi dia adil, tapi di satu sisi kan dia juga maha kasih gitu. Iya betul. Artinya dalam kasih itu menurut kamu ada kelonggaran-kelonggaran gitu nggak? Kasih itu melengkapi kekurangan-kekurangan. Kalau misal kita lihat dari kasus-kasus yang ada, kenapa koruptor itu dijatuhi hukuman? Banyak yang bilang nggak sesuai sama kalau orang-orang kecil yang misalnya mencuri buah atau mencuri sesuatu di padang. Itu kenapa sih mereka tuh nggak seimbang? Kayak dihukumnya lebih berat padahal mereka butuh untuk makan, makanya mereka ngambil buah, atau mereka butuh uang, makanya mereka ambil buah itu untuk dijual. Makanya untuk betul-betul menyatakan keadilan itu kan banyak ya dipengaruhi oleh macam-macam gitu. Di antaranya kalau kamu sedikit-sedikit Tuhan gitu kan, wah kasihan ya, udah jangan dihukum berat-berat deh gitu. Nah ini kan mempengaruhinya di sana gitu. Tapi bagaimana hukum ini bisa ditegakkan dengan adil menurut kamu? Itu inti poin saya. Tentunya kalau misalnya mau ditegakkan dengan adil, ya kalau misalnya ngomong keadilan di dunia ini susah untuk mendapatkan keadilan, jujur selalu aja. Dipertanyakan kan? Iya, apakah suatu keputusan itu udah adil atau belum. Tapi kalau misalnya mendengar suara Tuhan, ya kita bisa tahu apakah putusan itu emang yang sudah terbaik untuk orang itu dan untuk masa depannya. Wih, jadi apa ya, dalam keputusan apapun kamu selalu bertanya Tuhan gitu? Iya, sebisa mungkin berdoa dulu dan mengandalkan Tuhan, dengar suara Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan? Puji Tuhan bisa. Kalau aku melalui mimpi. Oh, melalui mimpi. Oke. Bagaimana kamu menguji bahwa itu suara Tuhan dari mimpi? Pernah ada sebuah bukti gitu? Kalau aku dulu waktu SD pernah mimpi papanya mama kandung, berarti aku panggilnya Opung. Opung itu meninggalnya di mimpi itu tanggal berapa, bulan berapa, dan aku begitu bangun aku bilang ke mama, "Ma, aku mimpi Opung itu meninggal tanggal sekian, bulan sekian." Dan waktu itu terbukti itu benar. Opung itu sempat sakit dan mama sampai pulang ke Bangka dan meninggal di bulan itu gitu. Berarti kalau memang dari Tuhan nggak pernah meleset ya? Iya. Oke. Iya deh, Rehwel, sekarang menapaki karir nantinya kepengin jadi hakim gitu ya. Sekarang jadi apa? Sekarang baru selesai lulus S1 di tahun ini, puji Tuhan. Abis itu mau juga lagi persiapan untuk CPNS di September. Wih, ini bener-bener mengejar ke satu titik ini ya, mau jadi hakim ini ya. Iya. Kenapa larinya ke sana? Nggak mau jadi pelayan Tuhan gitu di gereja misalnya? Kan anak pendeta. Kan kalau jadi hakim bukan berarti kita nggak melayani Tuhan juga. Karena aku juga sampai saat ini masih pelayanan di gereja. Dan kalau misalnya nanti jadi hakim pun, aku juga masih bisa untuk pelayanan di gereja. Bukan berarti, oh jadi hakim, jadi tinggalin Tuhan, itu bukan kayak gitu. Kan sibuk, banyak kasus. Sibuk tapi tetap ibadah dan dekat sama Tuhan itu kewajiban setiap manusia. Oke. Yang terakhir ya saya nanya ya. Iya. Kayaknya Hakim Agung ini kan passion kamu banget. Kamu ngejar banget gitu ke arah sana gitu ya. Iya. Tapi suatu saat nggak tahu siapa gitu ya. Kamu kan percaya bahwa Tuhan tuh kan bisa juga menyatakan kehendaknya gitu kan. Melalui orang-orang sekitar misalnya juga gitu kan. Kalau melalui kamu mungkin
agak keras. Ini saya mau jadi hakim nih, jangan diintervensi gitu. Misalnya Tuhan berbicara sesuatu yang lain gitu, lewat orang lain. Bersediakah engkau ditundukkan dan tidak jadi loh hakim agungnya? Ya kalau misalnya Tuhan mempunyai kayak mempunyai kehendak untuk aku, misalnya kamu lebih cocok misalnya jadi jaksa. Ya kenapa tidak? Karena enggak jadi pendeta ini maksud saya. Jadi pendeta di jaksa kedepannya. masih mepet-mepet ke hakim. Iya. Enggak ekstrim. Yang ekstrim. Gimana? Saya pengen tahu gitu. Ini sebagai bukti loh ya, rekaman digital hari ini gitu. Kalau aku bakal doa dan minta ke Tuhan sebisa mungkin aku ambil karir dulu, karena kalau misalnya aku sudah mapan, nanti ketika aku jadi hamba Tuhan, aku tidak mencari uang, tapi aku sungguh-sungguh untuk Tuhan dan sungguh-sungguh untuk orang-orang yang susah gitu loh. Yang kamu khawatirkan adalah kalau saya nggak mapan, malah saya cari uang di balik melayani Tuhan gitu maksudnya. Aku nggak mau jadi hamba Tuhan hanya untuk mengejar kekayaan, popularitas. Itu salah besar, saya nggak mau seperti itu. Jadi cari uang, cari popularitasnya di jalur lain dulu gitu. Di jalur karir. Jalur karir gitu ya. Kalau ntar udah mapan, barusanlah boleh dipanggil pelayanan karena udah mapan nih gitu, malah semua yang saya punya bisa buat membantu sesama gitu. Iya. Gitu ya maksudnya. Oke. Luar biasa. Ya udah, thank you ya Rehwel ya buat pembincangannya yang inspiratif kali ini. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.